Kalau bisa itu ada yang paling jauh itu juga sampai ke Papua juga ada. Wow. NTT, khusus Sumatera juga ada. Jadi AP nasional seluruh pelosok ya udah pernah ngirim ini gitu. Walaupun belum dengan quantity yang banyak ya, tapi sudah sering tersebar, sudah banyak tersebar di seluruh Indonesia. Di tengah kesibukan kota yang tak pernah berhenti, sebuah energi baru mulai membara. Dari sudut-sudut jalan, gelombang semangat para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM menghadirkan warna baru bagi perekonomian. UMKM bukan hanya sekedar pelaku bisnis, tetapi juga penggerak inovasi, pencipta lapangan kerja, dan penghubung antara komunitas dengan dukungan yang tepat. Inilah yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Nagari atau yang dikenal BUMNAG, yang mendirikan tempat untuk menjual hasil dari karya-karya UMKM masyarakat di daerah Korong Padang Sagorandah, Nagari Koto Dalam Selatan, Kecamatan Padang Sago, Kabupaten Padang Pariaman, yang membantu para pelaku UMKM untuk tumbuh dan berkembang lebih pesat. Didirikan sejak tanggal 2 Oktober 2023. Program ini yang dibuat guna membantu memasarkan produk para pelaku UMKM setempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa, senang sekali saya Lugiana Salsabila hadir menemani pemirsa di Geliat UMKM. Nah, saat ini Lugi berada di Korong Padang Sagorandah, Nagari Koto Dalam Selatan, Kabupaten Padang Pariaman. Nah, di sini ada tempat penjualan hasil karya-karya UMKM masyarakat setempat. Nah, daripada kita penasaran, yuk kita langsung aja ke tempatnya. Assalamualaikum Bang. Salam. Nah, tadi depan lagi baca spanduk BUMNAG, dimana di sini penjualan hasil karya produk UMKM masyarakat setempat, Yeah. ya. Nah, ini ada macam-macam produk UMKM-nya apa aja ya, Bang? Kalau macamnya di sini kita banyak ya. Yang pertama itu ada minyak goreng kelapa, pomade yang artinya rambut ya, juga ada. PCO buat kucing juga ada nih ya. Nah, ini ada sabun dari olahan PCO juga. Dan yang terakhir ada asap cair dari uap tempurung. Nah, ini juga ada yang produk andalan kita nih, ini PCO. Oh, jadi PCO ini apa nih? PCO ini sebenarnya ini kan virgin coconut oil yang artinya ini minyak perawan ya. Kalau yang ini mah, kalau yang ini produksinya itu hasil fermentasi. Nah, khasiatnya apa aja dari PCO ini? Kalau yang pertama ini juga bisa mengobati berbagai jenis luka bakar, sebagai pelembab, pembersih make up juga bisa tuh, skincare bisa. Nah, buat konsumsi juga bisa. Nah, ini produksi PCO-nya di mana, Bang? Di dalam. Nah, boleh nggak kita lihat? Boleh. Oke, kita langsung ke dalam. Nah, ini dia nih bahan-bahan yang kita gunakan kelapanya untuk membuat minyak virgin coconut oil. Oke, kenapa harus kelapa yang seperti ini, Bang? Karena kelapa yang ini yang banyak mengandung minyaknya, kalau yang udah tunas. Kalau kelapa yang biasa itu sedikit minyaknya yang keluar. Oke, nah tadi kan kita lihat ada 1 liter ya, itu minyak PCO-nya. Nah, kira-kira dalam 1 liter itu butuh berapa banyak kelapa? Kalau kelapa yang ukuran sedang seperti ini itu bisa membutuhkan kelapanya 10 butir kelapa untuk 1 liter. Apa sih yang membedakan PCO dengan minyak biasa begitu? Yang membedakannya itu prosesnya. Kalau minyak PCO ini kan kita fermentasi. Nah, kalau yang minyak goreng kelapa itu kita panaskan dengan cara dimasak. Oke, nah tahapan untuk membuat minyak PCO? Nah, ini contoh-contohnya nih bisa dilihat di sini ya. Yang pertama itu kita kupas dulu kelapanya, kita parut menjadi seperti ini nih. Nah, ini contohnya ya. Nah, setelah kita parut, nah langsung kita remas menjadi santan. Nah, seperti ini. Nah, untuk fermentasinya ini 1 kali 24 jam. Setelah kita pisahin 1 kali 24 jam, hasilnya akan naik seperti ini minyaknya hasilnya. Oke. Nah, lalu baru kita saring. Proses terakhir, minyak ini kita ambil, kita pindahin ke sini, kita saring. Nah, tinggal kita tunggu hasil proses penyaringannya sampai habis. Nah, ini pakai apa tadi di atas ini? Kertas filter ini contohnya ada. Nah, ini kertas filter. Ternyata lama ya untuk ngefilter minyaknya itu ke dalam botol. Ya, nah itu yang bikin lamanya itu ya. Bedanya dengan yang lain itu. Biasanya butuh waktu berapa lama untuk menyaring? Oh, ini bisa 1 kali 24 jam itu baru segini, itu 1 botol itu lama. Kabupaten Padang Pariaman merupakan daerah penghasil komoditas kelapa terbesar dan terbaik se-Sumatera Barat.
Olahan dari kelapa memiliki prospek yang besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari berbagai produk yang tersedia di toko ini, salah satu produk yang dihasilkan adalah dari olahan kelapa, yakni minyak VCO. Minyak VCO adalah minyak yang dihasilkan dari daging kelapa segar tanpa menggunakan bahan kimia atau proses pemanasan yang berlebihan. Selain minyak VCO, Bumnak juga menampung produk UMKM lainnya yang berbahan dasar dari kelapa seperti sabun, minyak kelapa, dan minyak rambut. Bang Riko, ini kan tempat sebagai tempat hasil dari karya-karya UMKM masyarakat setempat ya. Ini didirikannya sudah sejak tahun berapa atau sejak dari kapan? Ini kebetulan tempatnya kita baru ya, baru tahun kemarin, tepatnya tanggal 2 bulan 10 2023. Bulan besok pas tahunnya. Untuk pemasarannya ini, untuk produk-produk hasil UMKM, apakah memang offline saja di sini atau memang ada pemasaran secara online juga? Oh, bisa dua-duanya. Kita juga ada pemasaran kan online, terus ikut-ikut bazar juga ada. Terus yang terakhir kita juga online, kayak dijual di berbagai macam marketplace gitu. Nah, untuk penjualan biasanya itu memang lebih ramai atau lebih work di secara online atau offline? Karena keterbatasan akses di sini, kita lebih banyaknya ngejualnya sih pengiriman secara online. Oh, pengiriman secara online. Karena kalau langsung orangnya di sini sih masih itu aja ya. Nah, jadi lebih banyak menjangkaunya secara online. Pemasaran yang udah paling jauh sampai daerah mana nih produk UMKM karya di masyarakat setempat sini? Kalau kita itu ada yang paling jauh itu juga sampai ke Papua juga ada. Wow. NTT, khusus Sumatera juga ada. Jadi hampir nasional, hampir seluruh pelosok ya udah pernah ngirim ini gitu. Walaupun belum dengan kuantiti yang banyak ya, tapi sudah sering tersebar, sudah banyak tersebar di seluruh Indonesia. Sejauh itu ternyata ya. Nah, untuk harapannya ke depannya ini bagaimana Bang Riko untuk mungkin tempat hasil karya UMKM masyarakat tempat ini ke depannya pengennya harapannya bagaimana untuk Bang Riko sendiri? Ya, harapannya nanti produk masyarakat dari terutama Nagari Kota Dalam Selatan ini banyak beredar dan bisa dikenal oleh masyarakat luas, seperti bahkan tingkat nasional bahkan bisa sampai keluar. Oke, nah itu dari harapan Bang Riko, udah sampai mana progresnya yang sudah dikerjakan? Ya kalau sekarang sudah mulai banyak promosi di berbagai media iklan gitu kan. Terus sekarang mulai ada kerjasama. Sekarang lagi mencari ini buyer-buyer yang dalam kategori bisa ekspor gitu. Nah itu programnya. Kalau sekarang tuh kita masih tahap nasional pengirimannya banyaknya. Jadi kalau itu kalau dibilang sekarang tuh masih baru 50% tahap target yang kita kerjakan. Semoga terrealisasi ya. Tapi lebih penasaran deh yang terakhir deh, pertanyaan terakhir. Hasil karya UMKM masyarakat tempat di sini ini tuh karya dari masyarakat mana saja, apakah memang di daerah sini aja atau memang ada daerah luar juga? Oh, kita kebetulan saya kan bergeraknya bergabung di UMKM Bersatu ya, Padang Pariaman. Jadi produknya ada dari masyarakat asli sini, ada yang dari Kayu Tanam, ada yang dari Ulaan Tapakis, ada yang dari Sungai Limau juga. Jadi beda-beda daerah juga. Nah, bukan hanya masyarakat tempat di sini saja, Pak. Jadi campur-campur. Ya, terima kasih Bang Riko ya informasinya. UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian. Di tengah tantangan perkembangan teknologi, banyak UMKM yang beradaptasi dan menemukan peluang baru. Laporan ini mencakup hasil geliat UMKM yang menunjukkan kreativitas dan inovasi yang mengesankan. Dukungan pemerintah Kabupaten Korong Padang Sagorandah, Nagari Koto Dalam Selatan juga memberikan peluang bagi para pelaku UMKM dalam memasarkan produknya. Selain minyak VCO, Bumnak juga menampung produk-produk UMKM lainnya seperti tas rajutan, tas manik-manik, kotak tisu, miniatur, piring lidi, bunga dari batang sicerek, dan beraneka makanan. Oh ya, di sini selain kegiatan usaha, Bumnak juga membina kegiatan sosial. Contohnya kita juga ada memberikan pelatihan untuk ibu-ibu rebana setiap 2 kali dalam seminggu. Kita juga ada membuat pelatihan gandang tasa. Nanti selain itu kita juga akan membuat pelatihan pasamban untuk anak-anak remaja kita. Dan kita juga ada rencana akan membuat olahraga untuk anak-anak, yaitu main futsal dan lain-lainnya. Untuk ke depan saya berharap kepada pemerintah untuk lebih ditingkatkan perhatiannya dan disupport dengan anggaran yang ada supaya
Bulna Bunga Permata lebih baik untuk kedepannya. Produk-produk hasil UMKM ini menggabungkan strategi pemasaran, baik online dan offline. Ini guna membantu meningkatkan visibilitas dan penjualan produk. Bisa dibeli melalui offline ke store dan bisa juga melalui online di berbagai e-commerce. Hasil karya UMKM ini juga sudah sampai ke daerah Papua dan NTT. Penting untuk menyesuaikan strategi dengan karakteristik produk dan target konsumen. Pemasaran yang dilakukan secara offline dan online ini juga membantu UMKM menjangkau lebih banyak pelanggan dan meningkatkan penjualan. Disinilah geliat UMKM masyarakat menunjukkan bahwa dengan adaptasi, inovasi, dan kolaborasi, pelaku usaha kecil dapat bertahan dan berkembang di tengah tantangan. Keberhasilan ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, termasuk pemerintah, komunitas, dan konsumen. Kolaborasi dan sinergi ini penting untuk membangun ekosistem yang kuat bagi para pelaku UMKM agar terus bertumbuh dan berkontribusi pada perekonomian nasional. Harapan kedepannya hasil UMKM masyarakat bisa bekerja sama dengan PT-PT di seluruh Indonesia dan hasil produk UMKM bisa ekspor ke luar negeri. Kita semua memiliki peran dalam mendorong geliat UMKM. Bukan hanya sekedar usaha, tetapi juga merupakan warisan budaya dan ekonomi bangsa. Bersama, kita bisa menciptakan perubahan positif dan berkelanjutan. Ya pemirsa, dengan adanya UMKM mendorong kemampuan kemandirian masyarakat dalam berkembang. Banyaknya hasil karya masyarakat Indonesia, tepatnya di Sumatera Barat, menandakan bahwa masyarakat Indonesia kaya akan kreativitas. Nah, salah satunya di masyarakat Korong Padang Sagorandah yang memanfaatkan kelapa yang diolah dengan berbagai jenis. Dengan mencintai produk lokal, meningkatkan perekonomian nasional. Akhir kata, saya Lugiana Salsabila, terima kasih sudah membersamai Geliat UMKM. Jangan lupa saksikan Geliat UMKM selanjutnya. See you!